Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan materi kimia yaitu tentang koloid. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Rahmadani dengan nomor absen 49. Perkenalkan, nama saya Tania Salma Rizkia dari absen nomor 5. Perkenalkan, nama saya Samantha Nadia, nomor absen 43. Perkenalkan, nama saya Safalda Gesa Lutfia dari absen 45. Apa itu koloid? Koloid disebut sebagai sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan. Meskipun lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar, koloid memiliki dua bentuk. Nah, di antaranya itu ada fase terdispersi, atau biasanya zat yang didispersikan, dan medium pendispersi atau adanya medium yang dipakai melakukan proses dispersi. Nah, fenomena ini bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke ciri-ciri koloid. Yang pertama yaitu tidak dapat disaring. Yang kedua, mengamburkan cahaya. Yang ketiga, umumnya keruh atau kental. Dan yang keempat, relatif mudah terpisah daripada larutan, tetapi lebih sukar mengendap daripada suspensi. Untuk materi selanjutnya adalah perbedaan sistem dispersi suspensi, koloid, dan larutan. Untuk perbedaan pertama itu terdapat pada ukuran partikel. Untuk suspensi sendiri itu lebih dari 100 nanometer, untuk koloid itu 1 sampai 100 nanometer, dan untuk larutan itu kurang dari 1 nanometer. Lalu perbedaan kedua itu terdapat pada penampilan fisik. Untuk suspensi, fisiknya itu keruh, dan partikel terdispersi dapat diamati langsung oleh mata. Untuk koloid, fisiknya itu keruh sampai jernih, dan partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop. Dan untuk larutan, fisiknya itu jernih, dan partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Untuk perbedaan yang ketiga, itu terdapat pada kestabilan jika didiamkan. Untuk suspensi sendiri, jika didiamkan itu mudah terpisah atau mengendap. Untuk koloid, itu sukar terpisah atau dengan kata lain ini relatif stabil. Untuk larutan itu tidak terpisah atau sangat stabil. Dan yang terakhir itu perbedaan dari cara pemisahannya. Untuk suspensi itu dengan cara filtrasi atau penyaringan. Untuk koloid itu tidak dapat disaring dan larutan juga tidak dapat disaring. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid dan contohnya. Nah, sifat koloid yang pertama itu ada efek tindal. Nah, jadi efek tindal ini adalah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Nah, hal ini itu disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Di dalam efek tindal, cahaya tersebar saat melewati medium koloid, karena partikel-partikel kecil dalam koloid akan membelokkan dan menyebarkan cahaya. Contohnya seperti cahaya matahari yang menyebabkan debu terlihat di udara. Lalu yang kedua ada gerak Brown. Nah, jadi gerak Brown ini merupakan gerakan partikel-partikel koloid yang bergerak lurus tapi tidak menentu. Contohnya tuh kayak gerak acak atau gerak tidak beraturan. Nah, kita ini akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Contohnya, partikel debu yang melayang di udara. Nah, saat cahaya matahari menyinari jendela, partikel debu tersebut itu dapat diamati mengambang di udara dan mengikuti jalur gerakan yang acak-acakan. Nah, gerakan acak ini itu disebut dengan gerak Brown. Lalu yang ketiga ada absorpsi. Nah, jadi absorpsi ini merupakan salah satu operasi pemisahan dalam industri kimia, di mana suatu campuran gas dikontakkan dengan suatu cairan penyerap yang sesuai. Nah, dalam bahasa yang sederhana, absorpsi adalah suatu penyerapan zat yang dilakukan pada permukaan dari zat yang lainnya. Contohnya seperti proses pewarnaan yang dilakukan dengan mencelupkan serat wol. Lalu yang keempat ada koagulasi. Nah, jadi sifat koloid ini tuh terjadi ketika partikel-partikel koloid berkumpul dan membentuk gumpalan yang lebih besar, sehingga mengurangi stabilitas si koloid ini. Nah, koagulasi ini bisa terjadi karena pengendapan, tumbukan partikel, atau interaksi elektrostatis. Contohnya itu seperti pengolahan karet dari lateks dan penjernihan air. Lalu yang kelima ada dialisis. Nah, dialisis ini merupakan proses pemisahan partikel koloid
dengan menggunakan membran semi-permeable. Nah, membran ini memungkinkan partikel koloid yang lebih kecil lewat, sementara partikel yang lebih besar itu akan terjebak. Contohnya seperti memisahkan ion-ion sianida dari tepung tapioka dan juga seperti proses pencucian darah. Lalu yang keenam ada elektroforesis. Nah, jadi elektroforesis ini merupakan proses perpindahan partikel koloid dalam medium saat dikenai medan listrik. Nah, partikel dengan muatan listrik akan bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Contohnya seperti pemanfaatan sifat elektroforesis yang terdapat pada proses penyaringan debu pabrik. Lalu yang ketujuh ada koloid pelindung. Nah, jadi koloid pelindung ini merupakan senyawa yang ditambahkan ke dalam sistem koloid untuk mencegah koagulasi atau pengendapan partikel. Nah, senyawa-senyawa tersebut membentuk lapisan pelindung di sekitar partikel dan membuat jarak antar partikel. Contohnya, penambahan gelatin pada es krim dan juga penambahan minyak silikon pada cat. Nah, lalu yang terakhir itu ada koloid liofil dan liofob. Nah, jadi koloid liofil ini merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya itu dapat menarik medium pendispersi berupa cairan, sehingga sifatnya itu kental. Nah, contohnya itu seperti agar-agar, sabun, deterjen, gelatin, dan juga kanji. Lalu, kalau koloid liofob ini adalah partikel zat terdispersi yang tidak dapat menarik medium, sehingga sifatnya itu encer. Contohnya seperti susu, mayonaise, dan sol belerang. Nah, teman-teman, koloid itu juga memiliki jenis-jenisnya loh. Totalnya itu ada 8 jenis. Dan ini didasarkan pada medium pendispersi dan juga fase terdispersinya. Wujudnya itu terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Jenis yang pertama itu adalah sol padat, di mana medium pendispersi dan fase terdispersinya sama-sama padat. Contohnya itu seperti intan hitam, batu rubi, batu safir, perunggu, kuningan, dan kaca berwarna. Selanjutnya, jenis yang kedua itu adalah sol. Jadi dia sol tapi nggak padat. Karena apa? Karena medium pendispersinya itu cair, tapi fase terdispersinya tetap padat. Dan contohnya itu seperti tinta, cat, gelatin, dan yang lain. Dan fase yang ketiga ini masih fase terdispersi padat, namun medium pendispersinya itu gas. Dan apa sih contohnya? Contohnya itu adalah asap, debu, dan droplet virus di udara. Dan selanjutnya kita masuk ke fase terdispersi yang cair, yaitu emulsi padat. Kenapa dia disebut padat? Karena medium pendispersinya itu padat. Dan contohnya adalah seperti mentega, keju, mutiara, jelly, dan silika gel. Selanjutnya yaitu adalah emulsi atau media pendispersinya cair dan fase pendispersinya pun cair. Ini seperti yang sudah kita lihat, contoh-contohnya itu kayak susu, santan, mayones, dan krim wajah. Jadi beberapa makanan yang sering kita makan itu ternyata dia adalah medium pendispersinya cair dan fase terdispersinya juga cair. Dan selanjutnya itu masih di fase terdispersi yang cair tapi mediumnya padat, yaitu aerosol. Di mana contoh-contohnya itu seperti awan, kabut, embun, dan parfum yang biasa kita semprot di baju kita. Dan yang selanjutnya itu adalah buih padat, yaitu di mana dia medium pendispersinya padat tetapi fase terdispersinya itu gas. Dan contoh-contohnya apa sih? Kayak batu apung, spons, atau styrofoam yang kita biasa lihat ketika orang sedang berjualan makanan. Terus ada karet bosa, roti, dan marshmallow. Selanjutnya adalah bagian atau jenis yang terakhir dari jenis-jenis koloid, yaitu buih, di mana fase terdispersi dan mediumnya itu sama-sama gas. Dan contohnya adalah seperti krim kocok, busa sabun, dan juga foam. Lalu gimana sih cara kita untuk membuat koloid? Nah, di sini terdapat 2 cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Untuk cara dispersi merupakan proses pembuatan koloid dengan menggunakan suspensi. Di sini terdapat 3 cara. Yang pertama adalah cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur bledik.
Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu cara mekanik. Cara mekanik ini dilakukan dengan cara penggerusan zat padat hingga halus, kemudian didispersikan dalam medium pendispersi. Contohnya adalah pembuatan sol belerang. Lalu yang kedua adalah cara peptisasi, yaitu memecah partikel zat yang besar menuju partikel yang lebih kecil yang mengendap dalam medium pendispersi menjadi berukuran koloid. Contohnya yang paling sering kita ketemukan adalah pembuatan agar-agar. Dan yang ketiga yaitu cara Busur-Bledik mengubah partikel suspensi menjadi partikel koloid menggunakan bantuan loncatan bunga api listrik. Nah, contohnya adalah pembuatan sol emas dan platina. Lanjut, kita akan bahas ke cara kondensasi, yaitu merupakan proses pembuatan koloid dengan menggunakan larutan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu cara kimia dan cara fisika. Untuk cara kimia itu melakukan melalui reaksi kimia. Contohnya di sini terdapat reaksi pengendapan, reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan reaksi dekomposisi rangkap. Untuk reaksi pengendapan di sini contohnya adalah pembuatan sol AgCl. Lalu yang kedua adalah reaksi redoks. Jadi di sini terdapat reduksi dan oksidasi. Contohnya adalah pembuatan sol belerang. Lalu yang ketiga yaitu adalah reaksi hidrolisis, dan di sini tuh dibantu oleh air atau H2O. Contohnya adalah pembuatan sol FeOH. Yang keempat adalah reaksi substitusi atau dekomposisi rangkap. Contohnya adalah pembuatan sol AS2S3. Lanjut ke cara fisika, yaitu metode kondensasi. Di sini terdapat dua cara, yaitu dengan pengembunan uap, contohnya evaporasi raksa, dan juga pengganti larut atau penggantian pelarut. Terima kasih kepada Ibu Endang dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi yang kami tampilkan tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.